Ab'adun wa hay'atun. Dua itu adalah namanya sunnatun ab'adun wa sunnatun hay'atun. Jadi dua sunnah yang ada di dalam perkara sholat. Ngaji yuk. Sunanus salati, sunnah sholat. Ba'da dukhuli, sesudah masuk dalam sholat itu. Fiha, di dalamnya, naw'ani, dua macam. Ya. Ab'adun wa hay'atun. Isim fi'il. Dun tanwin Ada kan? Yang dua itu adalah namanya sunnatun ab'adun wa sunnatun hay'atun. Jadi dua sunnah yang ada di dalam perkara sholat. Ada nama yang pertama ab'adun dan yang kedua adalah hay'atun. Ab'adus shalah, mana dia ab'adus shalah? Sunnah ab'ad. Sab'atun, dia ada tuh 7. Sab'atun isim fi'il Isim. tun. Man taraka syai'an, siapa meninggalkan suatu minha darinya, yasjudu, dia sujud lis-sahwi, dia sujud untuk ya lupa. Li itu apa? Sahwi isim fi'il. Isim tandanya garis bawah atau juga ada lam gitu ya. Dan lam ini huruf jar. Nah, ini huruf tidak ada tanda isim dan fi'il, berarti dia huruf. Atau keberadaannya satu huruf, dia huruf. Lis-sahwi, jelas karena lupa. Sahwan artinya lupa. Berarti kalau sengaja bagaimana? Ini perkaranya sunnah. Nah kan begitu ya. Jadi ada hukum asal awal sunnah. Lalu konsekuensinya adalah lupa. Asalnya dikerjakan atau tidak, kan begitu ya. Ini kan barang sunnah kan. Tapi kalau lupa dilakukan sujud sahwi. Apakah maknanya sunnah itu harus ditinggalkan? Dalam makna ini tidak. Jadi sebenarnya dia adalah satu yang include di dalam sholat itu. Dalam rukun itu dia sunahnya include. Cuman ketika ulama fikih itu mendiagnosa karena lupa, karena kemudian dia ditinggalkan gitu, gimana kan gitu kan? Ya, apakah disengaja atau yang jelas dia kelupaan, yang jelas dia tidak dikerjakan dulu, mungkin bahasanya begitu. Jadi pekerjaannya dia sebenarnya include dalam satu pekerjaan yang utuh, ya kan? Jadi bukan memisahkan sebenarnya rukun dengan sunnah. Jadi dia utuh sebenarnya. Cuman timbul pertanyaan atau permasalahan ini ada fikihnya, ada ya. Karena ketika dia ternyata tidak dikerjakan, kan begitu. Bukan tidak dikerjakan lah dulu kan. Kurang. Ya, Intinya tidak dikerjakan. Tidak dikerjakan itu yang. Apakah kemudian dia merusak sholat itu atau tidak kan gitu. Itu dia. Ya. Oh enggak, dia rusak sholatnya kan. Oh rusak dia sholatnya. Nah, itu dia yang muncul. Jadi bukan membeda, kalau dia bedakan ini dan ini, lalu ini saya kerjakan, ini saya tidak kerjakan, tidak begitu. Ini makanya lihat asal perkaranya itu. Asal perkara kenapa kemudian dibagi dia sunat, kemudian dibagi dia rukun. Ya karena perkaranya ternyata ketika
tidak dikerjakan, oh ya biasa-biasa saja, udah selesai sudah gitu. Selesai. Terlaksana secara dia terlaksana pekerjaan itu dan terlampiaskan, artinya terpenuhi dalam hukum pengerjaan perintah itu, perintah kewajiban, sehingga menggugurkan kewajiban. Iya, pahami itu ya. Jadi bukan menyatakan kenapa ada sunnah, kemudian boleh kita kerja sunnah, itu kan tidak mengapa ditinggalkan katanya asal hukumnya. Dan bukan itu maksudnya ya. Jadi dia adalah perkara yang include sebenarnya, cuman akar masalahnya adalah ketika dia tertinggal, bagaimana sekarang? Oh sudah, dia sunnah perkaranya, apa dalilnya? Nah, kan begitu kan. Rasulullah pernah lupa misal atau tidak dikerjakan dan kemudian tidak apa-apa kan begitu ya. Sengaja lah memang. Wahia yang pertama al-julusul akhir ya. Julus al-akhir, duduk yang terakhir. Gimana gambaran orang tidak duduk di pekerjaan terakhir, gimana kira-kira? Dia tidak duduk terakhir. Jadi duduknya dan beda tahiyatnya. Bukan cara duduknya, yang penting dia duduk. Atau mungkin dia gimana ya? Gimana kira-kira permasalahannya dia tidak duduk waktu tahiyat. Dan ini berbeda tahiyat udah tawakal. Dia berbeda tahiyat itu dengan duduknya, itu dia berbeda artinya. Bukan maksudnya gitu. Tahiyat itu sesuatu, duduk itu sesuatu. Paham? Ya. Nah, itu Dua hal yang berbeda tapi satu rukun. Iya, dalam satu bungkus. Paham? Paham. Jadi artinya bisa saja dia berdiri misal, tapi dia baca tahiyat. Paham tuh? Iya. Tapi gimana kondisinya itu loh maksudnya, gimana kok bisa, itu maksudnya. Paham tuh? Ya bisa saja ketika dia mau duduk pasal sakit apanya dia berdiri jadinya kan. Tapi tetap dia dihitung tahiyat, terus dia salam kumbina. Paham tuh? Paham. Tapi kemudian dia diperintahkan untuk sujud lagi. Nah kan dia tidak bisa duduk misal. Berarti itu. Paham? Nah jadi duduk itu sesuatu, tahiyat itu sesuatu. Tahiyat itu at-tahiyatul mubarak. Bacaan. Lafaz itu kalau tahiyat itu. Jadi duduk itu sesuatu, tahiyat itu sesuatu. Sehingga kalau mungkin ada orang berdiri caranya membaca tahiyat, paham? Jadi duduknya itu adalah abad dia gitu. Berarti karena ada sebab gitu. Dia berdiri. Iya, ada sesuatu lah, mungkin dia tidak bisa duduk kayak apa misalnya. Kan meninggalkan jadinya dia. Ya sama dengan meninggalkan kunut misalkan. Ya kan? Ya. Kunut itu mana dia? Berdirinya atau bacaannya? Kan gitu. Benar itu lafaznya. Walaupun terkadang dia include di saat itu dia harus dikerjakan. Paham ya? Sehingga mungkin namanya orang membahas suatu ilmu, bagaimana dia posisi kunutnya nanti saat dia duduk misalkan, misal kayaknya kan gitu kan, ya bisa saja itu dalam ilmu bertukar pikiran dan menganalisa bisa. Seperti yang kita bilang tadi, Sebab tahiyat dengan berdiri karena satu dan lain hal. ya, karena sebab Ya tidak kesengajaan ya.
entahlah apalah itu, pokoknya dia tinggalkan. Paham? Nah, Seperti misalkan akan muncul pernah, ya saya dia tidak kunut sih tadi, kunut saya tidak berdiri, tidak, saya duduk waktu kunut itu, misalkan dia bilang kan, "Ih, kok bisa kunut dan berdirinya, atau kunut kapan saja misal." Paham? Makanya ada yang misal contoh permasalahannya, kunut itu sebelum ruku atau sesudah ruku. Ya, sebelum ruku, jadi ada kunut sesudah ruku, Allahu Akbar, sami Allah, ketika ada sami Allah, atau sebelum ruku, setelah misalkan baca Fatihah kan, baca ayat misalkan, kan begitu ya. Nah itu maksudnya, itu ada juga perbedaan kapan kita harus kunut itu, kunut witir misal kapan sesudah. Ya, pakai kemudian kembali ke definisi kunut itu apa? Doanya atau berdirinya. Nah, kalau gitu, nah, itu maksudnya, karena dalam ilmu fikih bisa saja itu akan muncul. Ya kan, tahu-tahuan kan, kenapa tidak kunut saya tadi? Makan dengan yang atau makan dia kedengeran misal gitu kan. Apa syaratnya misalkan kan, nanti akan mungkin dia bilang, oh syaratnya harus boleh kata Allahumma hdina fi man hadait, bisa atau misal kayak gitu kan, amin. Ya, atau ada harus aminnya gitu kan, atau didengar kan. Paham ya? Jadi al-julusul akhir ya, jadi duduknya, wat tasyahud fihi, nah itu kan ada tasyahud di sana juga gitu kan. Kemudian yang ketiga, wassalatu ala nabi fihi, jadi salat pada nabi, ada ya, di duduk. Nah, sedangkan tasyahud ini nanti ada, dia adalah rukun kan, kemarin dia rukun tasyahud ini kan ya, di rukun. Nah, di sini dikatakan arkanus shalah al julusul akhir wat tasyahud fil julusil akhir, ya kan, wassalatu ala nabi fil julusil akhir, ya kan? Tapi di sini beliau masukkan ke ab'adus shalah. Mungkin al-julusul awal mungkin maksudnya. Ya. Ya, kayaknya coba ada yang lain kayaknya kurang yang mana? tepat kayaknya bahasanya. Ya jelas sudah akhir dong. Ya, kayaknya Semua julusul awal bersebelahan dengan ya. Ini di rukun caranya ya. Ya. Kayaknya salah cetak kayaknya ini. Coba. Caranya al-julusul awal. Ya, ada tasyahud al-awal. Yang pertama ini. Ya, jadi dia enggak connect ini. Kayaknya salah cetak. Berseberangan dia. Ya. Harusnya al-julusul awal. Karena poin 9 di arkanus shalah ini al-julusul akhir dia. Ya, awal. Ya, julusul awal. Ya begitu juga kan. Coba aja dilihat dulu. Ini tasyahud. Ini tasyahud akhirnya awal. Awal kan yang 29. Ini sudah terus berusaha sudah. Nah, adapun tasyahud as-shalat ini al-akhir mungkin ya. Tasyahud akhir mungkin. Enggak. Betul dah itu, kalau itu bisa berkemungkinan karena sudah ada as-salatu ala nabi kan, di tasyahud awal. Nah kemudian ini as-salatu ala nabi fi tasyahudil akhir. Salawat pada akhir Di tasyahud akhir.
Nah, tapi di sini dimasukkan di rukun juga beliau. Ini kan as-salatu ala nabi fil julusil akhir. Tapi di poin keempat dimasukkan lagi as-salatu ala nabi fit tasyahhudul akhir. Kalau di poin keempat salat pada nabi sudah cukup, dia berarti tidak perlu ini. Paham? Ya. Jadi kayaknya perlu cari cetakan yang lain. Cari referensi. Di sana ada lain dia. Ini sama. Itu sama. Mana yang mana? Coba. Sama semua. Ya, Ada sekian Ada yang hijau yang lamaan itu. Oh, ini juz 1. Di sini kan tidak ada coba satu juz. itu yang satu. Ini juz berapa? Juz berapa? Dua Sekali. itu. Nah, misalkan dibahas ya di sini. Kalau ada dibahas ya. Saya tidak tahu. Masih pertanyaan. Nah ini dia. Nah ini kan abadun. Di sini dikatakan at-tasyahhudul awal ya. As-salatu ala nabi fit tasyahhudul awal. Nah ini lebih ya, walaupun ini dilengkapi, tapi ini sudah jelas al-awal ya. Al-julusul awal ya. Nah ini kan sebenarnya include dia membahasakan tasyahud awal ya dengan syahadatnya. Salat tasyahudul awal ya. Di sini hanya salasah dikasih tahu gitu. 3. Nah, kalau di sini 7. Tapi yang jelas sepertinya ada ketidak sinkronan ini sinkron. Al-julusul awal. Kemudian at-tasyahud fihi asyhadu an la ilaha illallah kan. Nanti kata tasyahud itu ada komponennya juga nih. Tahiyatul barakatuh assalamualaikum. Salam itu apakah kan rukun dalam tasyahud ya? Atau asyhadu alla itu dia tasyahud. Asyhadu anna Allahumma shalli Sayyidina Muhammad. gitu. Kayaknya ini harus dicari dulu. Nah, sama seperti kemudian yang kelima al-qunut fi salati subhi wa fil witril akhir. Katanya ini kunut itu doa di sini. Fi syahri Ramadan witir di bulan. Kemudian yang keenam al-qiyam. Nah, itu kan berdiri, jadi dimasukkan dia berdirinya. Berarti tidak bisa. Berarti kalau kita kunut saat duduk misalnya. Jadi kunut nulis. Berarti boleh. Maksudnya Doa. ada doa dan ada berdirinya. Jadi meninggalkan berdirinya itu artinya meninggalkan abad gitu. Jadi ada kunutnya dan ada berdirinya. Jadi seperti ada duduk dengan tahiyat. Tapi biasanya kan dia gitu loh, nyambung dalam satu. Tapi kalau seandainya ada kondisi yang bisa ya, kunutnya tidak berdiri misalkan, atau tasyahudnya tidak duduk, apa yang harus dia bayar? Jadi konsekuensinya kira-kira begitu lah. Kemudian as-salatu ala nabi wa alihi wa sahbihi fihi ay fil qunut. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ya. Alhamdulillah. 7